kok badannya gembur, kayak empuk gitu cuy. Halo cuy, selamat datang di channel aku Julian Spear. Terima kasih kalian telah klik video ini. Jadi cuy, sudah 2 minggu berlalu kasus kematian satu keluarga di Kalideres ini yang ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Namun seiring dengan berjalannya penyelidikan dari kepolisian, sudah ditemukan beberapa fakta dan petunjuk yang terungkap. Namun juga banyak sekali misteri-misteri yang menyelimuti kasus kematian ini. Nah, apalagi tambahan fakta-fakta lain yang membuat alur cerita dan penyebab utama kasus kematian ini semakin rumit. Nah, di sini aku akan melanjutkan kasus kematian ini. Jadi buat kalian yang belum nonton di video part 1-nya, kalian harus tonton dulu karena jadi biar kalian tahu alur ceritanya seperti apa, karena ini ada kaitannya dengan video aku yang sebelumnya. Dan sampai sekarang cuy, kasus kematian ini belum bisa menemukan titik terang dan bahkan pihak polisi belum bisa mengungkapkan kasus kematian ini secara pasti. Tapi ada fakta-fakta atau teori-teori lain yang sangat menarik. Tanpa basa-basi langsung saja kita ke ceritanya. Oke cuy, aku akan mengulas kembali sedikit cerita ini. Jadi telah ditemukan jasad satu keluarga di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Bukan satu, bukan dua, bukan 3, melainkan 4 jasad sekaligus. Jasad tersebut diidentifikasi atas nama Rudianto Gunawan yang berusia 71 tahun, Reni Margareta Gunawan yang berusia 69 tahun, Dian anaknya yang berusia 40 tahun, serta iparnya yang bernama Budianto Gunawan yang berusia 68 tahun. Keempat jasad tersebut ditemukan dengan kondisi yang sudah hampir mengering di perumahan Kalideres. Jadi sampai sekarang ini beritanya itu belum bisa terungkapkan dan benar-benar viral cuy, karena kasus kematian ini sangatlah unik dan menyimpan banyak sekali misteri-misteri di balik kasus kematiannya. Tapi ada beberapa teori-teori yang sangat menarik untuk kita telusuri. Nah, menurut hasil olah TKP penyelidikan polisi, telah ditemukan beberapa teori-teori yang mengarah pada kasus kematian ini. Teori yang pertama, kalau ternyata mereka ini sudah hidup dengan mayat selama kurang lebih 5 bulanan. Hal ini diungkapkan oleh saksi, yaitu mediator dan 2 petugas pegawai koperasi simpan pinjam yang pada saat itu sedang melakukan survei di rumahnya korban. Dan mereka ini menyatakan kalau ternyata Ibu Reni Margareta ini sudah meninggal sejak 13 Mei 2022. Awal cerita, Bapak Budianto ini akan menjual rumahnya kepada mediator atau makelar rumah dengan harga 1,2 M. Tapi karena rumah tersebut itu tak kunjung laku-laku, akhirnya sang mediator ini menawarkan kepada Bapak Budianto untuk menggadaikan sertifikat rumahnya kepada koperasi simpan pinjam. Dan apalagi nilai NJOP dari rumah tersebut itu cukup lumayan tinggi. Jadi pihak koperasi ini tertarik dan akan melakukan survei di rumah korban. Ketika sampai di rumah korban, sang mediator dan 2 orang petugas koperasi ini disambut oleh Bapak Budianto. Namun setelah pintunya dibuka, mereka sudah mencium aroma bau busuk yang sangat menyengat. Nah, setelah ditanya, "Pak, ini bau apa?" Bapak si Budianto ini katanya ini bau got yang jarang dibersihkan. Kemudian mereka membicarakan perihal sertifikat tersebut. Nah, ternyata sertifikat rumah itu atas nama Ibu Reni Margareta. Jadi si petugas koperasi ini ingin menemui Ibu Reni Margareta sesuai dengan pemilik atau nama dari sertifikat tersebut. Dan petugas ini menanyakan apakah Ibu Margaretanya ada. Kata si Dian anaknya ini, ibunya ada, lagi tidur di dalam kamar karena lagi sakit. Karena sesuai dengan SOP, si pihak koperasi ini harus menemui pihak yang bersangkutan. Makanya dia kekeh ingin menemui Ibu si Margareta. Nah, ketika mereka masuk ke dalam kamar, aroma busuk itu udah semakin menyengat cuy. Dan yang lebih anehnya lagi cuy, si Dian anaknya ini melarang pihak koperasi untuk menghidupkan lampu karena katanya Ibu Margareta ini sensitif dengan cahaya. Setelah pihak koperasi ini membangunkan Ibu Margareta, "Loh,
kok badannya gembur, kayak empuk gitu cuy. Tanpa sepengetahuan dari si Dian, si pihak koperasi ini menghidupkan flash HP. Dan ternyata cuy, itu adalah mayat. Jadi si ibu Margareta ini sudah meninggal cuy. Lalu mereka bergegas untuk meninggalkan rumah tersebut. Nah tapi si Dian ini berdalih kalau katanya si Dian ini masih menyisir rambut ibunya, dan bahkan dia juga dan masih memberikan susu kepada ibunya. Nah apa mungkin cuy, susu ini ada kaitannya dengan bedak yang ditemukan di meja makan bebarengan dengan kapur barus. Lalu Bapak Budianto ini mengejar petugas yang sudah keluar dan meminta kepada mereka untuk tidak memberitahu polisi ataupun ketua RT sekitar. Jadi dia harus benar-benar silent cuy. Tapi yang lebih anehnya cuy, kenapa petugas ini nggak lapor gitu loh? Ya setidaknya kalau emang dia takut, ya selang ditunggu dulu lah, selang seminggu atau 2 minggu. Apakah orang-orang udah pada curiga apa belum gitu? Tapi ini sama sekali nyampe 5 bulan cuy, mereka ini tutup mulut. Gila nggak? Ini sih benar-benar gila ya. Seharusnya dia tuh lapor kepada polisi, entah dia lapor kepada RT-nya bilang gini, kayak kok aku di rumah itu kayak bau busuk ya, bau aroma gini-gini. Nanti kan biar orang kan pada penasaran cuy. Jadi dia pengen lihat apa gimana. Jadi biar ketua RT-nya ini yang menyelidiki kasus ini dulu. Dan ini sama sekali selama 6 bulan dan itu diam tidak membicarakan tentang perihal ini. Ini sih gila, bener-bener gila. Dan berarti selama 6 bulan ini mereka hidup bersama mayat. Ngeri. Next. Teori yang kedua mengatakan kalau ternyata Dian ini adalah pelaku dari kasus pembunuhan ini cuy. Karena Dian ini stres dengan situasi, apalagi dia harus mengurus 3 lansia sekaligus. Dan ditambahi kondisi saat ini adalah lagi pandemi. Otomatis perekonomian dia itu sangat kacau. Dengan dia mengurus 3 lansia sekaligus, biaya yang dikeluarkan itu sangatlah banyak cuy. Makanya dia stres membiarkan ibunya, bapaknya, serta iparnya ini meninggal karena kelaparan. Menurut kalian gimana cuy? Komen di bawah. Next. Teori yang ketiga, ditemukan gundukan sampah di dalam rumah si korban. Jadi menurut hasil olah TKP, penyelidikan polisi menemukan gundukan sampah yang lumayan cukup banyak di rumah korban. Dan menurut petugas kebersihan, kalau ternyata si korban ini sudah menunggak bayaran sampah kurang lebih 6 bulan. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan isu kalau ternyata si keluarga ini memang keluarga yang sangat tertutup, benar-benar introvert banget. Jadi dia jarang sekali bergaul atau berinteraksi dengan tetangga sekitar. Makanya lebih baik dia membuang sampah di dalam rumah. Dan bahkan dia juga tidak mau berinteraksi dengan orang sama sekali. Tapi yang lebih anehnya cuy, kasus ini kok kayak udah dikemas secara rapi ya cuy. Dan jadi sampai sekarang polisi masih kebingungan untuk mencari celah dari kasus pembunuhan ini. Bahkan juga pihak forensik belum bisa membuktikan secara pasti kasus kematian ini. Jadi mungkin udah dikemas secara rapih dan benar-benar masih menjadi sebuah misteri banget cuy. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next. Teori yang ketiga, ditemukan gundukan sampah di dalam rumah si korban. Jadi menurut hasil olah TKP, penyelidikan polisi menemukan gundukan sampah yang lumayan cukup banyak di rumah korban. Dan menurut petugas kebersihan, kalau ternyata si korban ini sudah menunggak bayaran sampah kurang lebih 6 bulan. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan isu kalau ternyata si keluarga ini memang keluarga yang sangat tertutup, benar-benar introvert banget. Jadi dia jarang sekali bergaul atau berinteraksi dengan tetangga sekitar. Makanya lebih baik dia membuang sampah di dalam rumah. Dan bahkan dia juga tidak mau berinteraksi dengan orang sama sekali. Tapi yang lebih anehnya cuy, kasus ini kok kayak udah dikemas secara rapi ya cuy. Dan jadi sampai sekarang polisi masih kebingungan untuk mencari celah dari kasus pembunuhan ini. Bahkan juga pihak forensik belum bisa membuktikan secara pasti kasus kematian ini. Jadi mungkin udah dikemas secara rapih dan benar-benar masih menjadi sebuah misteri banget cuy. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next. Jadi cuy, teori yang terakhir, kalau ternyata mereka ini sempat memesan paket online. Dan menurut keterangan saksi dari kurir yang mengantar paket tersebut, bahwa yang menerima paket itu adalah ibu-ibu tua. Berarti itu kemungkinan Ibu Reni Margareta. Jadi pada saat itu Ibu Reni Margareta masih hidup dan dia sempat menerima paket. Tapi kata si tukang paket ini, itu paketnya tuh isinya kotak kecil cuy. Dan menurut kalian itu isinya apa cuy? Kalian bisa komen di bawah. Oke cuy, itulah teori-teori dari kasus kematian satu keluarga di Kalideres. Nah, kemungkinan aku bakalan bikin video part selanjutnya. Jadi aku masih menunggu hasil dari penyelidikan polisi. Dan buat kalian selalu pantengin channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan notification-nya. Jadi biar kalau aku upload video terbaru kalian bisa tahu. Dan kalian juga bisa berdiskusi di bawah tentang penemuan-penemuan ataupun teori-teori yang lain. Oke guys, see you.